Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ibudullaha wajtanibu tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut." Surat An-Nahl ayat ke-36. Inilah dalil yang kedua dari bab yang pertama dalam kitab Tauhid. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam ayat ini 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhidi wan nahyu 'anil syirki. Bahwasannya hikmah dari pengutusan para rasul adalah berdakwah kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama tentang hikmah diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu tujuan dan maksud mengapa manusia-manusia pilihan, orang-orang yang terbaik yang Allah tetapkan sebagai teladan sepanjang zaman. Apa tugas mereka? Tugas mereka satu, semuanya sama, tidak ada bedanya, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang berbuat kesyirikan. Menunjukkan kepada kita kewajiban tauhid adalah kewajiban yang paling agung. Begitu pula berdakwah kepada tauhid adalah dakwah yang paling agung dan dakwah yang harus diprioritaskan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, apabila ada seorang dai yang berdakwah, apabila ada sebuah jamaah yang berdakwah tapi tidak mementingkan tauhid, bahkan cenderung meremehkan tauhid, bahkan tidak tahu apa itu arti tauhid, maka itu adalah tanda terbesar golongan yang sesat. Jadi, kalau ada orang yang berdakwah atau sekelompok orang yang berdakwah tapi tidak mementingkan tauhid, maka dia tidak mengikuti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak pula mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Para ulama juga menyebutkan hikmah yang lain diutusnya para nabi dan rasul, diantaranya sebagai iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Apa artinya kabar gembira dan peringatan? Kabar gembira artinya mengajak kepada tauhid dan menyampaikan janji surga bagi orang yang mentauhidkan Allah. Peringatan artinya memperingatkan bahaya syirik dan menyampaikan neraka sebagai balasan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Untuk apa? Kata Allah, agar manusia tidak memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Maksudnya manusia kelak di hari kiamat gak bisa mengatakan, saya belum tahu kebenaran, saya belum tahu tauhid. Gak bisa. Kenapa? Para rasul sudah diutus kepadanya. Hikmah yang lainnya, diutusnya para nabi dan rasul sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Dan hikmah yang lain, para nabi dan rasul diutus untuk bayanut tariq al-musil ilallah ta'ala, menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah. Maksudnya apa? Menjelaskan kepada kita secara detail bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Maka ini 4 hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Yang pertama tadi, dakwah kepada tauhid, melarang syirik. Yang kedua, menegakkan hujjah kepada makhluk. Yang ketiga, sebagai rahmat, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk. Yang keempat, menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Dan Allah telah menetapkan hanya ada satu jalan untuk kita beribadah kepada Allah. Itulah jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Dan beliau juga menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Pelajaran yang kedua, anna dinal anbiya wahidun, bahwasannya agama para nabi satu. Maksudnya adalah ajaran utama agama mereka sama, tidak ada bedanya. Apa itu? Wa huwa ikhlasul ibadah lillah wa tarkus syirki, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Maksudnya cara beribadah mereka kepada Allah berbeda-beda. Cara sholatnya, cara puasanya berbeda-beda. Tetapi hakikatnya sama. Menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukan Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, satu-satunya pengikut para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam hanyalah umat Islam. Tidak ada yang lain. Dan satu-satunya pengikut Yesus dan pengikut Musa hanya umat Islam. Orang Yahudi hari ini yang mengaku pengikut Musa bukan lagi pengikut Musa. Kenapa? Karena tidak menyembah hanya kepada Allah, mempersekutukan Allah, melakukan kekafiran kepada Allah. Orang Nasrani yang mengaku pengikut Yesus putra Maryam, yang kita sebut Isa bin Maryam, mereka sebenarnya hanya mengklaim saja. Yang betul-betul menjadi pengikut Yesus adalah umat Islam. Kenapa? Karena Allah kabarkan dalam ayat ini, seluruh para nabi dan rasul, termasuk Yesus, Nabi Isa bin Maryam, mengajak kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah dan melarang syirik. Bahkan di ayat yang lain Allah menegaskan ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Beliau berkata, Ya Bani Israel a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Baik. Hanya saja jemaah sekalian, di samping tadi sudah kita sebutkan syariat para nabi dan rasul berbeda-beda, tapi inti ajarannya sama, tauhid. Perbedaan yang lain yang perlu kita pahami juga adalah para nabi dan rasul terdahulu diutus untuk kaumnya saja. Adapun nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh makhluk. Jadi ayat ini menunjukkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh makhluk, seluruh manusia dan jin, dimanapun mereka berada. Iya. Begitu pula surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi, kalau seandainya masih tersisa umat terdahulu yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada nabinya, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus, dia tidak mau masuk Islam, maka dia berubah menjadi kafir. Bukan karena dia tidak menyembah Allah, tapi dia tidak mengimani agama Nabi terakhir. Walaupun dia menyembah Allah. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menegaskan, "Walladzi nafsi biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun, thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada satupun orang dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang agama Islam yang aku bawa, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, lalu dia mati sebelum beriman, maka dia termasuk penghuni neraka. Maka ketika Nabi SAW diutus, tidak ada lagi agama selain agama beliau yang Allah terima. Sebagaimana juga dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina indallahil Islam. Dan ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Yang pertama, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang kedua kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nggak ada lagi yang bisa mengklaim saya pengikut Yesus sejati. Saya menyembah Allah, saya tidak menyembah Yesus. Tetap saja dia kafir. Apalagi kalau dia menyembah Yesus. Yesus sendiri mengajak dia menyembah Allah. Baik. Pelajaran yang ketiga. Anna risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjah ala kullil ibad. Bahwasannya risalah, yaitu kerasulan, mencakup seluruh umat. Artinya seluruh umat yang ada di muka bumi ini sudah pernah diutus kepada mereka rasul. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat tanpa terkecuali, dimanapun mereka hidup, di bumi manapun mereka berada. Sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Dan hujjah, kata beliau, sudah tegak atas seluruh hamba. Ini maksudnya secara global, secara umum. Pelajaran yang keempat, idzamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Agungnya urusan tauhid ini, dan bahwasanya tauhid wajib atas seluruh umat. Hadis ini menunjukkan keagungan tauhid, karena Allah wajibkan untuk seluruh umat dan dibawa oleh para manusia terbaik, para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Iya, nah jemaah sekalian, yang punya perhatian kepada tauhid hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang lain. Semua golongan-golongan selain Ahlus Sunnah tidak punya perhatian yang semestinya kepada tauhid. Kalaupun ada yang perhatian kepada tauhid, itu hanya sifatnya global, tidak merinci. Ahlus Sunnah merinci, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang syirik, dirinci sampai ke akar-akarnya. Di antaranya dalam kitab ini. Kitab ini termasuk kitab yang sangat rinci membahas tentang permasalahan tauhid. Pelajaran yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Di dalam ayat ini terdapat padanya seperti yang terdapat dalam la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. La ilaha penafikan, yaitu pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Maka ini sama dengan wajtanibu tagut, jauhilah tagut. Sebab tagut itu maknanya semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi sama dia dengan la ilaha. Kemudian penetapan dalam illallah, yaitu penetapan keimanan hanya Allah yang berhak disembah. Sama dengan ayat ini, ani'budullah. Hanya saja dalam ayat ini susunannya terbalik. Itsbat dulu, baru kemudian an-nafyu. Tapi hakikatnya sama. Ani'budullah, sembahlah Allah. Itu adalah al-itsbat, penetapan. Sama dengan illallah. Wajtanibu tagut, dan jauhilah tagut. Sama dengan la ilaha, penafikan. Semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak akan lurus, tidak akan tegak kecuali dengan kedua-duanya secara bersamaan. Wa anna nafyal mahdha laisa bitauhidin. Dan bahwasannya penafikan saja itu bukan tauhid. Dia mengatakan la ilaha, sampai di situ saja. Artinya dia nggak percaya ada sesembahan sama sekali. Itulah orang komunis, ateis. Wal itsbatal mahdha laisa bitauhidin. Begitu pula penetapan saja itu juga bukan tauhid. Jadi dia tetapkan Allah berhak disembah. Tapi sesembahan selain Allah tidak dia salahkan. Itu juga bukan tauhid. Tauhid itu harus terpenuhi kedua-duanya. An-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Baik. Pelajaran lain jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat ini, sebuah pelajaran penting. Ayat ini menjelaskan kepada kita juga ibadah tidak sah tanpa menjauhi syirik. Dari mana kita bisa memetik pelajaran ini? Karena setelah Allah mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah, disusul dengan larangan syirik. Karena ibadah tidak akan diterima Allah apabila pelakunya
masih berbuat syirik. Kalaupun dia lakukan, pahalanya terhapus. Surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Juga surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ayat ini, larangan terhadap kesyirikan itu mencakup dua larangan. Pertama, larangan melakukannya, yang kedua larangan mendekatinya. Makanya Allah katakan di sini, wajtanibu tagut, jauhilah tagut. Jauhilah penyembahan kepada selain Allah. Bukan hanya jangan lakukan, tapi jauhi. Oleh karena itu jamaah sekalian, melakukan semua perbuatan atau ucapan yang bisa menjerumuskan kepada syirik, itu sudah termasuk dosa besar. Bahkan itulah yang disebut dengan syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Jadi, yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, itu sudah dihukumi syirik kecil. Dan perlu saya ingatkan, syirik kecil itu bukan artinya dosanya kecil. Syirik kecil itu dosa terbesar setelah syirik besar. Dan di dalam buku ini, insyaallah ta'ala, kita akan pelajari secara detail apa saja ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori syirik kecil. Dan buku ini secara garis besar menjelaskan tentang 3 permasalahan. Yang pertama tentang tauhid. Kedudukannya, keagungannya, maknanya, keutamaannya, dan lain-lain. Yang kedua tentang pembatal-pembatal tauhid, yaitu syirik besar. Dan yang ketiga tentang dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Itulah namanya apa? Syirik kecil. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.